Hai rekan-rekan semua, apakah kalian tahu apa itu HRSG? Dan apa saja bagian-bagian HRSG pada pembangkit listrik? Kali ini kita akan membahas tentang HRSG pada pembangkit listrik. Di video saya sebelumnya tentang beda antara PLTG dan PLTGU dijelaskan tentang siklus di PLTGU. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan apa itu HRSG dan bagian-bagian dari HRSG. HRSG atau Heat Recovery Steam Generator adalah bagian dari PLTGU yang memanfaatkan gas buang dari gas turbin untuk memanaskan uap sehingga dapat digunakan untuk memutar turbin uap. Dalam HRSG terdapat cubing-cubing uap dan air yang dibagi sesuai dengan tingkatan turbin uap. Yang pertama, siklus untuk uap tekanan tinggi atau HP steam. Air dari feed water pump dialirkan ke cubing HP economizer. Cubing economizer ini adalah cubing yang paling jauh dari sumber panas. Bentuk cubingnya terdapat fin atau sirip, sehingga akan menyerap panas lebih efektif. Setelah melalui beberapa cubing HP economizer, air yang telah panas tadi akan dialirkan ke HP steam drum. Pada HP steam drum ini akan dipisahkan antara air dan uap. Air akan dialirkan ke HP circulating pump, kemudian dipompakan kembali menuju cubing HP evaporator dan dialirkan kembali ke HP steam drum. Sedangkan uap dari HP steam drum akan dipanaskan kembali melalui beberapa cubing HP superheater. Kemudian, uap superheat ini digunakan untuk memutar turbin uap tekanan tinggi atau HP turbin. Pada sistem HRSG ini juga ada HP steam bypass. Fungsinya adalah sebagai jalur alternatif apabila HP turbin belum siap dioperasikan atau terdapat masalah operasi. Selanjutnya adalah siklus untuk uap tekanan menengah atau intermediate steam atau IP steam. Air dari feed water pump dialirkan ke cubing IP economizer. Setelah melalui beberapa cubing IP economizer, air yang telah panas tadi akan dialirkan ke IP steam drum. Pada IP steam drum ini akan dipisahkan antara air dan uap. Air akan dialirkan ke IP circulating pump, kemudian dipompakan kembali menuju cubing IP evaporator, dan dialirkan kembali ke IP steam drum. Sedangkan uap dari IP steam drum akan dipanaskan kembali melalui beberapa cubing IP superheater. Kemudian, uap yang telah digunakan untuk memutar IP turbin akan dipanaskan kembali dalam reheater. Uap IP superheat digabungkan dengan uap dari reheater dan digunakan untuk memutar turbin uap tekanan menengah atau IP turbin. Selanjutnya adalah siklus untuk uap tekanan rendah atau low pressure steam atau LP steam.
Air dari feed water pump dialirkan ke tubing LP economizer. Setelah melalui beberapa tubing LP economizer, air yang telah panas tadi akan dialirkan ke LP steam drum. Pada LP steam drum ini akan dipisahkan antara air dan uap. Air akan dialirkan ke LP circulating pump, kemudian dipompakan kembali menuju tubing LP evaporator, dan dialirkan kembali ke LP steam drum. Sedangkan uap dari LP steam drum akan digunakan untuk memutar LP turbin. Selain itu, air panas dari economizer juga digunakan untuk OTC cooling system dan pemanas bahan bakar gas. Kenapa dijadikan sebagai cooling? Gas turbin memiliki panas yang sangat tinggi, sehingga untuk cooling dibutuhkan pendingin air yang agak sedikit panas. Sehingga penurunan temperatur tidak terlalu drastis. Penurunan temperatur yang drastis akan menyebabkan kerusakan material. Kenapa bahan bakar gas juga perlu dipanasi? Bahan bakar gas yang mengalir dalam pipa cenderung bersuhu rendah, sedangkan burner pada turbin gas suhunya sangat tinggi. Untuk mengurangi perbedaan temperatur yang cukup tinggi, maka bahan bakar ini perlu diberi pemanasan awal. Demikian sharing saya untuk bagian-bagian HRSG, prinsip kerja HRSG, sehingga menghasilkan uap untuk pemutar steam turbin dan sistem auxiliary. Untuk mendapatkan update sharing saya, silakan subscribe pada link yang tersedia, atau jika ada komentar atau diskusi, silakan komen pada video ini, dan terima kasih, semoga bermanfaat.